Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Fitri, di mata pelajaran IPS untuk kelas 9. Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah keadaan pandemi COVID-19 ini. Mari bekerja sama, belajar keras, saling menghormati, dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Sebelum mulai pembelajaran daring hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar segala sesuatunya dipermudahkan dan ilmu yang kalian terima bermanfaat. Pada pembelajaran daring hari ini, kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Sebelum itu, kalian harus tahu apa itu industrialisasi dan apa itu urbanisasi. Kalau belum tahu, sedikit akan saya jelaskan ya, apa itu industrialisasi dan apa itu urbanisasi. Jadi, industrialisasi adalah perubahan proses mata pencarian dari sektor agraris, pertanian, ke industri atau modern. Sedangkan urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi dan industrialisasi tidak bisa dilepaskan karena saling berkaitan. Selanjutnya, perubahan ruang. Perubahan ruang dapat terjadi akibat industrialisasi dan urbanisasi. Perubahan ruang yang terjadi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan fungsi lahan. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian karena sudah dijadikan sebagai lahan industri. Yang ketiga, pertambahan infrastruktur publik. Dan 4, pergeseran ruang produksi. Selanjutnya, perubahan interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya. Dalam bidang ekonomi terdapat sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positif yaitu meningkatkan produksi barang dan jasa. 2. Mendapatkan akses pasar ke negara lain. 3. Pada aspek produksi, perusahaan dapat memilih melakukan produksi. Sedangkan sisi negatifnya, suatu perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain. 2. Perpindahan pabrik mengakibatkan para pekerja kehilangan tenaga kerjanya. Yang ketiga, bertambahnya pabrik menimbulkan polusi. Keempat, masuknya tenaga kerja ilegal. Next, berikutnya di bidang sosial budaya juga memiliki sisi positif dan sisi negatif. Bisa kalian simak pada video ini sisi positif dan sisi negatifnya. Selain bidang sosial budaya, juga terdapat bidang pendidikan. Kalian simak dengan baik ya. Setelah kalian menyimak perubahan ruang dalam bidang sosial budaya dan pendidikan, kerjakan tugas individu ini. Dalam bidang politik, sebutkan sisi positif dari bidang politik dan juga sisi negatifnya. Kerjakan dalam link yang ada di rubelmu. Jangan lupa diisi absennya juga ya. Sampai di sini saja pertemuan daring kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga pembelajaran daring kita hari ini berjalan menyenangkan, produktif, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.